nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Pertanyaan terakhir tadi menggetarkan hati kita dan juga membuat kita berpikir. Apa tanda-tandanya Allah sayang dengan kita? Ternyata tanda-tandanya udah ada di sekitar kita. Ibu datang ke sini, dimudahkan langkahnya datang ke masjid untuk hadir di Cahaya Hati Indonesia. Juga bisa jadi salah satu tandanya Allah sayang dengan ibu. Betul apa betul? Kenapa? Karena bisa dengar guru-guru kita kasih kajian dan mengingatkan dalam kebaikan. Begitu juga dengan pemirsa di rumah. Baik, silakan ibu-ibu yang mau bertanya. Siapa? Angkat tangannya. Iya, silakan ibu. Mana? Yang mana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, nama saya Sri Burhanuddin dari Majelis Taklim Raudatul Ummahat. Ya. Ustadz boleh nggak kita cemburu sama orang lain yang hidupnya lebih bahagia dari kita? Lebih bahagia, oke. Ya. Dan kita seakan-akan merasa, oh Allah itu yang sama dia daripada kita, Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Ilmi. Betul. Boleh nggak kita cemburu sama orang lain? Masalahnya kita ini selalu melihat orang lain lebih bahagia dibanding kita, lebih enak hidupnya ya. Yeah. Kata pepatah, rumput tetangga itu lebih hijau. Padahal rumput sintetis. Lah, iya. Itulah kita kalau kita selalu melihat orang lain. Ya, kalau itu urusannya dunia, kata ulama kita nih, Bu, biar tenang hatinya, Bu. Kalau itu masalahnya dunia, maka lihat yang lebih bawah dibanding kita. Ya. Tapi kalau soal masalah ibadah, urusan akhirat, lihat yang lebih atas dibanding kita. Jangan dibalik. Ini mah orang punya mobil langsung tensi naik. Kalau punya pesawat stroke mati dia. Iya kan? Tapi orang bersedekah 100 juta, orang bersedekah membangun masjid, pondok pesantren, udahlah. Dia aja, itu mah gilirannya dia. Saya mah jadi penikmat saja. Nah, ini kita masalahnya. Urusan akhirat kita santai-santai. Sedangkan dunia kita berburu-buru. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah." Bersegera, bercepat-cepat. Ya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka ibu pesan dari saya, kalau ibu selalu ngiri sama orang gak akan pernah ada puasnya. Maka syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Tapi boleh kita ngiri sama orang yang ibadahnya lebih bagus. Contohnya Ustadz Fatullah nih. 1 hari selesai dia Quran. Ya Allah baca. Qurannya selesai. Enggak dibaca. Selesai maksudnya. Selesai udah. Selesai aja udah. Ya. Kalau ada urusannya akhirat, kita boleh cemburu. Ya Allah, ibu itu pernah tahajud gak pernah ketinggalan. Ya Allah. Ibu boleh cemburu. Ya Allah, duhanya gak pernah lepas, boleh cemburu. Ya Allah, majlis taklimnya gak pernah absen, boleh cemburu. Sama hal yang sifatnya akhirat. Tapi kalau masalah dunia, mobil ganti, alhamdulillah turut seneng. Siapa tahu gue bisa nebeng, kan asik. Iya, punya rumah gede, alhamdulillah. Siapa tahu kita diundang syukuran di sana, begitu kan? Selalu melihat sisi positif, maka akan timbul kebersyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau masalah akhirat, ayo kita berlomba-lomba, gitu ya Bu ya, supaya nggak stres Bu. Karena ibu capek loh. Melihat orang lain tuh capek. Kata Ali bin Abi Thalib, sesuatu hal yang paling melelahkan di muka bumi ini adalah 1, kita mendengar penilaian manusia. 2, kita melihat hidup orang lain. Itu membawa kita jadi capek. Gitu ya Bu ya. Terima kasih Allah bisawab. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Bu. Yang pertama adalah bikin kita hidup kita nggak bahagia adalah karena kita pertama
melihat penilaian dari orang lain, mendengar penilaian dari orang lain, berharap penilaian dari orang lain. Yang kedua adalah tadi apa Ustaz? Melihat Melihat kebahagiaan dari kebaikan orang orang lain. lain. Ya. Jadi lihatlah ke diri kita sendiri ya Bu ya. Bu. Ngajak ngomong diem aja ini. Emang ciri-ciri orang solehah gitu Ustadz. Kalau ada yang lagi tausiah, dia duduknya nyender, pala nunduk marah menem. Ya, Tidur. Itu tidur namanya, tidur. Bu, yang mau nanya siapa angkat tangannya? Masya Allah, mana ini? Iya silakan Ibu. Mana Ibu? Iya ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Uniati dari Majelis Taklim Lil Mar'atiyas Solihah. Yang saya tanyakan adalah Ustadz, katanya kan Allah sayang sama hambanya. Ya. Tapi kenapa anaknya diambil duluan? Oh. Lalu bagaimana saya menjawabnya? Mohon dijawab Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Fatullah. Jadi kenapa sih Allah sayang sama kita tapi sesuatu yang kita cintai ya Bu ya. Bu, lah mana orangnya? Bu. Oh iya. Tadi Ibu nanya saya mau jawab. Kenapa Ibu mau ngerumpi di situ? Yang terbaik, yang kita cintai, yang kita sayangi, diambil sama Allah. Iya betul Pak Ustadz. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang beriman kepada Allah, dia faham dan mengerti hakikat hidup dunia pasti mati dan akan kembali kepada Allah. Kenapa? Karena kita milik Allah. Kata Rasul, inna izomil jazai ma'izomil bala. Sesungguhnya agungnya pahala itu disesuaikan dengan dahsyatnya ujian, cobaan, musibah bagi siapa? Hamba itu di dunia. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala cinta suatu hamba, masyarakat yang diberikan ujian, coba. Faman radhiya, barang siapa yang ridho atas ketentuan takdir dari Allah. Kalau dikasih penyakit dia bersyukur alhamdulillah. Berarti Allah memilih kita menjadi orang yang terpilih dan dipilih oleh Allah. Tumbuh bisul di jidatnya. Lagi sujud enak-enak, benar enggak? Anak diambil sama Allah. Lagi kita sayang-sayangi, kita cintai, dibangkit Nabi Ibrahim. Kurung waktu yang begitu lama diuji sama Allah, minta kepada Allah, Rabbi habli. Lahir seorang anak yang soleh, tapi kesabarannya, keikhlasannya, ketawakalannya, dan sifat qanaahnya selalu diaplikasikan. Dia menjadi gelar Khalilullah, diambil anaknya yang dicintai. Nah, begitupun kehidupan. Faman radhiya, barang siapa yang ridho atas ketentuan takdir dari Allah, dia dia bahagia, dia mendapatkan sesuatu pahala yang agung yang Allah berikan kepada hamba. Apa itu pahalanya Pak Ustadz? Kalau dia merasakan sakit diuji sama Allah sampai membawa dirinya kematian, sudah pasti karena dia ikhlas, dia sabar menjalaninya, pasti wafat dalam husnul. Tapi kebalik Bu, faman sakhito, barang siapa yang gerutu, marah, nggak terima, anaknya diambil sama Allah, suaminya dipanggil sama Allah, dia marah, gerutu, ember banting, puas. Wis, bro. Kucing lagi diam lagi makan ditendang. Puas saya mentah. Ada di sini yang model kayak begitu. Lah mana orangnya? Makanya kata Bang Haji Roma Irama lagunya begini. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya Sungguh. ternyata di sini banyak anak buah Bang Haji Roma Irama. Ya, falahus sukhtu, kalau dia marah nggak terima atas ketentuan takdir dari Allah, maka Allah marah kepadanya. Nggak dapat yang namanya wafat dalam husnul khatimah, jadi wafat su'ul khatimah. Begitu. Masya Allah. Bu. Udah terjawab ya Bu ya. Bu. Jadi
Jadi apa yang kita punya sekarang semuanya titipan ya. Dan ini pasti kita akan diuji sama Allah. Enggak ada yang punya kita. Suami anak jabatan rumah titipan, semua titipan. Meninggal nggak ada yang kita bawa. Ibu dikubur, suami mau ikut? Nggak mau, kawin lagi. Ya benar, begitu emang. Gitu emang, nebelin lagi. Astagfirullahaladzim. Ya baik, setelah ini kita akan mengaji bersama dengan guru kita Kiai Munawir Ngacir. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini. Cahaya Hati Indonesia.